Selamat datang kembali dalam sesi kupas tuntas materi Anda. Hari ini kita fokus ke bab 12 nih, judulnya unik ya, Easy Peasy Lemon Squeezy. Haha, iya. Menarik judulnya. Kita akan lihat cara-cara cerdas gitu ya, untuk kayak menyenggol keputusan biar lebih gampang diambil, tapi tanpa perlu menghilangkan pilihan sama sekali. Betul sekali. Jadi nggak maksa, tapi dibantu gitu ya. Nah, konsep yang menarik kan? Mempermudah hidup tapi nggak merasa diatur. Iya. Dan kita akan gali 3 prinsip psikologi penting di sini. Ada salience, itu penonjolan. Terus concreteness atau kekonkretan. Sama satu lagi prompts, isyarat bantuan lah kalau bahasa Indonesianya. Oke, salience, concreteness, prompts. Intinya itu gimana sih cara info disajikan, terus lingkungan sekitar kita itu ternyata bisa secara halus banget mempengaruhi pilihan kita sehari-hari. Seringkali kita yang nggak sadar aja gitu kalau lagi dibantu. Dibantu ya? Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya isyarat visual, terus kejelasan informasi, sama sedikit dorongan aja di awal bisa bikin keputusan yang tadinya mungkin rumit, jadi terasa ya enteng aja, intuitif, kayak sulap. Iya, kayak sulap. Misi kita hari ini memahami trik psikologisnya. Kita mulai dari yang paling kelihatan mata dulu kali ya, salience. Boleh dari salience, penonjolan. Anda pasti pernah ngalamin deh, lagi lihat-lihat sesuatu, mata tuh langsung nengok ke yang warnanya paling ngejreng atau ukurannya paling gede, pokoknya yang beda sendiri aja. Pasti pernah. Kayak ditarik gitu kan rasanya. Nah, ternyata apa yang berhasil narik perhatian kita ini punya pengaruh gede loh ke keputusan kita selanjutnya. Nah, itu dia inti dari salience atau penonjolan. Otak kita itu kan emang dirancang buat efisien ya. Dia otomatis aja tertarik sama hal-hal yang menonjol, yang kontras. Oh, gitu ya. Kayak mekanisme otomatis gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Mungkin semacam mekanisme bertahan hidup zaman dulu kali ya. Fokus ke yang paling penting atau beda. Jadi, makin suatu pilihan atau informasi dibuat pop-up, kelihatan banget gitu. Makin gampang diproses. Betul, makin sedikit usaha mental yang kita butuhin buat mikirin itu. Jadinya, keputusan bisa diambil lebih cepat. Itu jalan pintas kognitif lah istilahnya. Jalan pintas kognitif, oke. Ada contohnya nggak nih, biar lebih kebayang? Ada contoh historis yang, wah, kuat banget sih. Tapi ini perlu kita lihat hati-hati ya, karena konteksnya sensitif. Oh, yang mana tuh? Referendum Austria tahun 1938, yang soal penyatuan sama Jerman zaman Hitler itu. Nah, desain surat suaranya itu unik banget. Unik gimana? Lingkaran buat milih opsi ya, itu dibikin jauh lebih besar. Katanya sih sampai 3 kali lipat dibanding lingkaran buat milih tidak. Wow, 3 kali lipat? Jelas banget dong bedanya. Jelas banget. Dan ya penting buat dicatat nih, pasti ada tekanan politik yang luar biasa juga waktu itu. Nggak bisa kita lupain faktor itu. Iya tentu. Konteks sejarahnya kan berat. Betul. Tapi kalau kita lihat murni dari desainnya aja nih, pilihan ya itu dibikin super menonjol. Secara psikologis, ini kayak ngasih sinyal kuat gitu. Ini loh jawaban yang diharapkan. Jadi kayak dikasih tahu jawabannya ya secara visual. Bisa jadi kayak gitu. Dan hasilnya memang, ya Anda tahulah, lebih dari 99,75% milih ya. Sekali lagi, ini multifaktor ya, tapi desain visualnya itu jelas ngebantu ke arah sana. Gila juga ya dampaknya kalau benar gitu. Ada contoh yang lebih baru nggak? Yang nggak terlalu berat konteksnya? Ada. Mungkin dari Inggris tahun 2019, waktu pemilu Parlemen Eropa. Sempat ada kontroversi soal logo Partai Brexit di surat suara. Oh iya, kenapa logonya? Logonya itu gambar panah gede dan nunjuk langsung ke kotak buat milih partai itu. Wah, itu sih jelas banget ya arahannya. Makanya jadi rame. Banyak kritik muncul, nuduh kalau logo itu secara nggak sadar mengarahkan pemilih. Kayak, pilih yang ini loh. Masuk akal sih kritiknya. Argumennya ya itu tadi, logo itu berfungsi sebagai isyarat visual yang kentara banget, bikin pilihan itu jadi terasa lebih dominan atau lebih otomatis saja dipilih dibanding yang lain. Terus gimana hasilnya? Ngaruh nggak kira-kira? Susah sih ya ngukur dampak pastinya berapa persen gitu. Tapi faktanya, Partai Brexit waktu itu dapat kursi paling banyak loh buat perwakilan Inggris di Parlemen Eropa. Oh, jadi partai tunggal terbesar ya mereka? Iya, jadi
Ini nunjukin lah ya, betapa kuatnya potensi pengaruh dari sesuatu yang dibikin menonjol secara visual. Bisa ngubah persepsi dan mungkin ya perilaku milih juga. Oke. Jadi pelajaran penting pertama nih, apa yang paling gampang dilihat atau paling nyuri perhatian, itu cenderung lebih mungkin dipilih. Benar gitu ya? Kurang lebih begitu. Ini langsung bikin mikir sih, sejauh mana kita bisa dan etis nggak ya pakai prinsip penonjolan ini buat ngarahin ke pilihan yang kita anggap lebih baik. Tanpa jadi manipulasi visual gitu, batasnya di mana coba? Nah, itu dia pertanyaan bagusnya. Pertanyaan etisnya selalu ngikutin ya. Menarik. Jadi bikin pilihan kelihatan itu penting banget. Tapi kayaknya ada lagi nih, selain kelihatan, bikin pilihan itu terasa nyata dan gampang dibayangin. Itu penting juga kan? Kita kan lebih gampang nangkep gambar daripada tulisan abstrak ya? Tepat. Anda nangkap poin penting berikutnya. Itu namanya concreteness atau kekonkretan. Concreteness, oke. Ini nyambung banget sama cara kerja otak kita ngolah informasi. Ada teori namanya teori pengkodaan ganda. Intinya tuh gini, informasi visual atau yang konkret, yang bisa dibayangin bentuknya, itu diproses lewat 2 jalur di otak kita, visual sama verbal. Oh, 2 jalur. Iya, makanya lebih cepat nempel dan lebih gampang diingat. Beda sama info abstrak, kayak kata keadilan gitu. Itu kan cuma lewat jalur verbal, butuh mikir lebih dalam. Coba aja bandingin, kata apel, langsung kebayangkan bentuknya? Iya sih, langsung muncul gambar apel merah atau ijo gitu. Nah, sementara keadilan kan abstrak. Makanya nenek moyang kita dulu gambarnya bison di gua, bukan nulis puisi soal makna hidup. Haha, bener juga. Jadi inget penemuan lukisan Gua Lascaux di Prancis itu? Yang nemuin kan anak-anak remaja tuh tahun 1940. Mereka langsung ngenalin itu gambar banteng, kuda, rusa, padahal umurnya ribuan tahun. Itu dia contohnya. Bukti betapa kuatnya gambar konkret itu. Bisa nembus waktu, nembus budaya. Pesannya tuh langsung sampai, nggak pakai ribet. Keren ya? Iya. Kekonkretan itu istilahnya ningkatin processing fluency, kelancaran pemrosesan informasi. Sesuatu yang konkret itu rasanya lebih gampang dicerna, nggak bikin jidat berkerut. Jadi otak kita seneng ya kalau dikasih yang konkret? Seneng banget, apalagi kalau kita lagi dihadapkan sama pilihan yang rumit, atau asing, atau abstrak. Yang konkret itu rasanya lebih nyaman aja buat otak. Ada contoh modernnya nggak nih yang sering kita temui mungkin? Ada dong. Dari Jepang deh, contoh bagus. Sampuru. Oh, sampuru. Yang replika makanan itu kan ya? Yang dipajang di depan restoran. Betul. Replika makanan dari lilin atau plastik, tapi dibikin mirip banget sama aslinya. Super realistis. Iya, pernah lihat. Detail banget kadang-kadang. Nah, itu awalnya mungkin karena dulu belum ada foto berwarna ya. Tapi sekarang, itu jadi alat bantu yang universal banget. Turis asing nih, yang nggak bisa baca menu Jepang, tinggal tunjuk aja sampurunya. Udah tahu persis nanti dapatnya makanan kayak gimana. Praktis kan? Praktis banget. Nggak ada lagi drama salah pesan makanan ya. Haha, iya. Sampuru ini contoh sempurna gimana kekonkretan itu ngilangin ambiguitas, ngilangin keraguan. Anda lihat modelnya, Anda tahu apa yang bakal Anda makan. Udah nggak nebak-nebak lagi. Nggak perlu. Keputusan milih makanan jadi jauh lebih gampang dan resiko nyeselnya kecil. Plus, ngurangin beban mental juga pas lagi lapar. Bener juga. Ada lagi nggak contoh lain yang unik? Ada nih, ini unik dan agak lucu. Banana cone. Banana cone? Apa tuh? Kerucut pisang? Iya, jadi itu tanda peringatan lantai licin, tapi bentuknya persis kayak kulit pisang kuning yang kebuang gitu. Yang ikonik bikin orang kepleset di kartun. Haha, serius? Ada yang bikin gitu? Ada, dan katanya nih, studi nunjukin itu jauh lebih efektif narik perhatian dan dipahami dibanding tanda peringatan kuning standar yang biasa kita lihat. Wah, kenapa bisa gitu? Ya, karena bentuknya itu tadi, super konkret. Kulit pisang itu kan langsung nyambung di otak kita sama asosiasi bahaya kepleset. Langsung klik gitu. Oh iya ya, nggak perlu baca tulisan awas licin lagi, lihat bentuknya aja udah paham bahayanya. Lucu tapi efektif ya. Pesan bahayanya tersampaikan instan, intuitif. Komunikasi visual yang cerdas menurut saya. Keren. Ada lagi? Satu lagi deh. Ini dari lingkungan yang canggih, Bandara Changi di Singapura. Oh, Changi. Kenapa di sana? Mereka punya tempat sampah daur ulang yang desainnya juga unik banget. Bukan cuma dikasih label tulisan kertas, kaleng, plastik. Tapi bentuk fisik tempat sampahnya itu dibikin nyerupain jenis sampahnya.
Maksudnya gimana tuh? Jadi ada tempat sampah yang bentuknya kayak tumpukan koran atau majalah gitu buat sampah kertas. Ada yang bentuknya kayak kaleng minuman gede buat sampah kaleng. Ada yang kayak botol plastik raksasa. Wah, itu sih keren banget idenya. Keren kan? Ini kan bahasa visual yang semua orang dari manapun asalnya pasti ngerti. Nggak peduli bahasanya apa. Iya, nggak perlu mikir lagi ini buang kemana ya. Udah jelas banget dari bentuknya. Nah, proses milah sampahnya jadi gampang banget, konkret banget. Jadi polanya kelihatan ya, dari zaman gua sampai bandara super modern, bikin pilihan atau instruksi jadi konkret itu, ya sangat memudahkan kita bertindak. Iya, jelas banget polanya. Ini jadi bikin saya mikir lagi nih, gimana ya cara kita nerapin prinsip kekonkretan ini lebih luas lagi? Misalnya, pas ngejelasin rencana keuangan yang rumit, atau soal dampak pilihan kesehatan jangka panjang gitu. Iya ya, itu tantangannya. Gimana caranya bikin konsekuensi dari pilihan kita itu terasa lebih nyata gitu buat orang? Kayak Sampuru bikin makanan jadi nyata di depan mata kita. Itu pertanyaan bagus buat dipikirin lebih lanjut. Visualisasi mungkin kuncinya ya. Oke, jadi kita udah bahas pentingnya bikin pilihan menonjol, itu salience, terus bikin pilihan jadi nyata dan kebayang, itu concreteness. Nah sekarang gimana ngatasin hambatan lain yang sering banget muncul? Rasa males, atau kerasa rumit, atau ya bingung aja gitu mau mulai dari mana? Nah, ini dia peran prinsip ketiga kita hari ini. Prompts, atau isyarat bantuan. Prompts, oke, isyarat bantuan. Maksudnya gimana tuh? Intinya, prompts ini ngasih senggolan atau bantuan di awal, biar kita nggak susah mulai atau nyelesain sesuatu. Oh, jadi kayak dibantuin startnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bisa bentuknya saran, atau ngasih titik awal, atau bahkan ngisiin sebagian informasi buat kita. Tujuannya yaitu ngatasin inersia. Inersia, apa tuh? Itu loh, kecenderungan buat diem aja, nggak ngapa-ngapain. Apalagi buat tugas yang rasanya berat, atau bosenin, atau malah emosional. Ah, oke, paham. Contohnya gimana nih prompts ini? Contoh yang mungkin Anda sering temui di situs web toko bunga online. Toko bunga? Iya, pas kita mau kirim bunga duka cita misalnya. Kan kadang bingung ya mau nulis ucapan apa? Rasanya sulit gitu nemu kata yang pas di saat kayak gitu. Iya banget, sering bingung sendiri. Nah, biasanya di web itu suka ada fitur kayak perlu inspirasi ucapan atau semacamnya. Terus dikasih beberapa contoh kalimat belasungkawa yang udah jadi. Oh iya, sering lihat. Itu ngebantu banget sih. Nah, itu prompt. Itu ngebantu kita ngelewatin kebuntuan emosional tadi, jadi lebih gampang nyelesain pesanan. Hallmark juga sering gitu kan di kartu ucapan buat situasi sulit, suka ada saran kata-katanya. Betul. Jadi ngurangin kelumpuhan karena bingung mau ngomong apa ya. Tepat. Ngasih opsi awal itu bisa sangat ngurangin beban kognitif sama emosional. Ada contoh lain yang lebih simpel mungkin? Puzzle anak-anak deh. Yang papanannya itu ada gambar utuh di bawah kepingan-kepingannya. Oh, puzzle yang ada contoh gambarnya di alasnya itu ya? Iya, gambar di bawah itu kan sebenarnya prompts visual yang jelas banget. Ngebantu anak nyocokin bentuk sama gambarnya. Bikin tugas nyusun puzzle jadi lebih gampang, nggak terlalu frustrasi, jadi lebih seneng mainnya. Masuk akal, bikin nggak gampang nyerah ya anaknya? Bisa jadi. Dan teknologi modern sekarang, wah penuh banget sama prompts yang makin canggih. Contohnya? Yaitu teks prediktif di HP kita, yang nebak kata kita selanjutnya apa. Terus saran balasan cepat di email atau medsos. Oke, terima kasih, siap. Itu kan prompts. Oh iya, bener juga. Kita sering pakai itu tanpa mikir ya. Sampai ke yang lebih kompleks, kayak formulir pajak yang sebagian datanya udah diisiin otomatis sama sistem. Wah, formulir pajak diisi otomatis, enak banget dong. Iya, ada studi dari McKinsey, disebut di sumber kita, nemuin kalau kantor pajak yang paling efisien di beberapa negara, itu ya yang proaktif ngisiin sebagian besar data wajib pajak di formulir mereka. Pantesan efisien ya. Beban orang jadi berkurang drastis pasti. Banget. Sama kayak bantuan ngisi formulir bantuan keuangan kuliah di Amerika Serikat. Riset nunjukin kalau prosesnya disederhanain dan datanya diisi sebagian di awal, itu signifikan banget naikin jumlah pendaftaran dari keluarga yang pendapatannya rendah. Mereka jadi nggak takut duluan lihat formulir yang rumit. Jadi kuncinya ngurangin gesekan ya, bikin prosesnya semulus mungkin. Itu dia kata kuncinya. Mengurangi friction. Makin sedikit langkah, makin sedikit ragu, makin dikit usaha yang dibutuhin, ya makin gede kemungkinannya suatu tindakan bakal dilakuin. Dengan kita ngerjain sebagian tugasnya di muka.
Kita mempermudah orang lain buat ngambil langkah berikutnya. Simpelnya gitu. Oke, jadi dari sini muncul pertanyaan lagi nih, yang praktis. Dalam situasi apa aja, kita bisa kayak nebak respons atau pilihan yang mungkin diambil orang, terus kita siapin aja itu sebagai opsi default atau saran. Iya. Itu penerapannya. Atau gimana caranya kita bisa mengisi sebagian keputusan atau informasi buat mereka. Atau ya sekedar ngasih rekomendasi jalur termudah buat mulai sesuatu. Itu semua bentuk penerapan prompts yang bisa kita pikirkan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, dari bab 12 ini, benang merahnya udah kelihatan jelas banget ya. Kita itu ternyata bisa loh ngaruhin keputusan orang secara signifikan. Tapi tanpa maksa. Iya, itu dia. Tanpa maksa atau ngurangin pilihan mereka. Kuncinya itu ternyata ada di desain lingkungan pilihannya itu sendiri. Arsitektur pilihannya. Kita bisa bikin opsi yang kita harapkan itu lebih menonjol, itu tadi salience. Terus bikin pilihan itu lebih nyata dan kebayang, itu concreteness. Dan terakhir, bikin lebih gampang dimulai atau diselesain pakai isyarat bantuan, alias prompts gitu ya. Tepat sekali. Ini semua soal jadi arsitek pilihan yang cerdas dan bijaksana mungkin ya. Arsitek pilihan, istilah yang bagus. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting banget buat digarisbawahi. Ini tuh bukan sekedar soal trik psikologi buat manipulasi loh ya. Oh, bukan buat nipu gitu ya? Bukan. Justru pemahaman ini bisa banget kita pakai secara etis. Kalau kita ngerti gimana otak kita secara alami nyari jalan pintas dan kemudahan, kita bisa ngerancang sistem, atau produk, atau cara komunikasi yang justru ngebantu orang lain. Dan diri kita sendiri juga ya? Dan diri kita sendiri juga. Untuk bikin keputusan yang lebih baik, lebih gampang, lebih intuitif. Apalagi di tengah dunia modern yang pilihannya banyak dan kompleks banget ini. Ini soal mempermudah jalan ke arah yang kita anggap benar atau baik. Mempermudah jalan ke arah yang benar. Oke, saya suka cara melihatnya seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, ini ada sedikit bahan renungan buat dibawa pulang. Silakan. Setelah dengar soal kekuatan salience, concreteness, sama prompts ini, coba deh pikirin satu area aja dalam hidup Anda, atau mungkin di pekerjaan Anda, di mana prinsip ini kayaknya bisa diterapin. Menarik. Mungkin buat nyederhanain keputusan pribadi yang selama ini rasanya kok berat banget ya. Atau mungkin buat ngebantu pengguna produk Anda atau klien Anda atau tim Anda. Biar mereka bisa ngelewatin pilihan yang rumit dengan lebih lancar gitu. Jadi, gimana Anda bisa jadi arsitek pilihan yang lebih baik di lingkungan Anda sendiri ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Sesuatu untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas materi Anda bareng kami hari ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.